Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan dulu nggak yang pertemuan kemarin? Yang PDF-nya sudah di-download atau dikerjakan? Ada yang sudah? Belum, Pak. Baru selesai di-download, Pak. Belum sempat dikerjakan semua. Lumayan, udah di-download paling enggak ya. Oke, hari ini ke pertemuan 2 ya, masih bagian verbal. Verbal logical reasoning ya, atau apa silogisme gitu istilahnya, atau penarikan kesimpulan ya. Oke, ini ada yang nanya. Oke. Jadi bagian silogisme atau penarikan kesimpulan. Bentar. Apa ya yang berisik? Sendiri ya kayaknya. Oke. Jadi biasanya pertanyaannya jika bla 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 apa gitu ya, maka bla 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 gitu ya. Nanti kesimpulannya bagaimana. Jadi ini tipe yang pertama, tipe soal jika maka, kemudian semua pegawai atau semua mahasiswa bla 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 suka ini, sebagian suka ini gitu ya. Sebagian atau ada atau beberapa, sementara ini kedudukannya sama gitu ya. Pokoknya dia cuma sebagian tertentu ya, beda dengan semua ya. Jadi ada semua apa baru kemudian sebagian apa ya. Jadi ada dua pernyataan kayak gitu. Kemudian yang ketiga penalaran jenis lainnya, nanti di bawah contoh-contohnya ada ya. Oke, aturannya sendiri ya untuk bagian penarikan kesimpulan atau silogisme ini, pertama pernyataan selalu benar ya, jangan dipertentangkan dengan kenyataan. Jadi kalau ada disebutkan di soalnya ketua RT baik hati dan tidak sombong gitu. Jadi ikut ke pernyataan di situ apa gitu ya, kita patuh di situ ya, nanti kesimpulannya mengikuti dari pernyataan atau premis-premis yang disebutkan dari soalnya. Jangan sampai meskipun kita tahu ya mungkin Bapak Ibu ada Bapak RT-nya yang jutek atau nggak peduli gitu ya, itu jangan dibenturkan dengan keadaan sebenarnya ya. Jadi pernyataan di soal selalu benar gitu ya, jangan dipertentangkan dengan keadaan di dunia nyata gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan gitu ya. Jadi misalkan di soalnya premisnya ada A, B gitu ya, tapi kesimpulannya ada bahas tentang C. Nah, itu kan tidak ada di pernyataan soalnya, berarti jangan dipilih pilihan yang seperti itu ya. Kemudian jika ada kata dan gitu ya dalam pernyataan atau premisnya, maka Bapak Ibu harus memenuhi dua aturannya itu ya. Misalkan dia menyukai bakso dan apa misalkan bakwan gitu ya. Jadi dua-duanya harus dipenuhi ya. Tidak boleh hanya salah satu. Nah, kalau dia penyebut lagi apa penghubungnya kata atau, nah maka Bapak Ibu boleh gitu ya memilih salah satu. Pokoknya Bapak Ibu harus dilihat di pernyataan atau di soalnya itu ada kata penghubung dan atau kata atau gitu ya. Oke. Bagian pertama penarikan kesimpulan yang jika maka dulu ya. Biar tipe yang pertama ada misalkan jika P maka Q, kemudian ada pernyataan P maka nanti kesimpulannya menjadi Q gitu ya. Ini kayak seperti di chat gitu ya, maka tersisa yang Q udah langsung ini turunkan, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah Q gitu. Kemudian ada jika P maka Q, kemudian negasi Q gitu ya, maka nanti kesimpulannya negasi P gitu ya. Jadi ada Q sama gitu ya, maka tersisa tinggal P-nya dan negatifnya gitu ya, maka negasi P jawabannya. Nanti diidentifikasi dari kata-katanya, tapi nggak harus dihafalkan gitu ya rumusnya, ini konsepnya aja sebagai gambaran
biasanya dengan membaca aja bisa ketebak gitu ya, nggak terlalu susah. Oke, kemudian ada apa? Jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R gitu ya, karena ini nanti yang dicoret-coret gitu ya. Nanti tersisa P dan R-nya saja seperti itu. Ini yang tipe jika maka ya. Oke, kemudian durasi tes untuk apa ini? Penarikan kesimpulannya silogisme ini dia 13 menit ya untuk 20 nomor. Jadi Bapak Ibu paling enggak 0,65 menit atau 39 detik gitu ya per nomornya, kurang dari 1 menit gitu ya. Panjangnya nggak terlalu panjang sih ya yang bagian silogisme ini. Jadi ini juga Bapak Ibu harus bisa mengumpulkan poin dari bagian yang ini ya, selain yang verbal yang kemarin. Oke, tips pertama, Bapak Ibu bacalah seefisien mungkin ya, dan cukup logikakan saja. Jadi jangan terlalu lama, terlalu pusing gitu ya si kata-kata atau kalimatnya ini, bagaimana seefisien mungkin, seefektif mungkin ya baca pernyataannya. Kemudian yang kedua, perhatikan pernyataan setiap premis ya. Adakah hubungan satu premis dengan premis lain ya, misalkan ada kata hubung yang sama gitu ya tentang apa mahasiswa, maka dihubungkan dengan pernyataan kedua yang ada mahasiswanya lagi juga, bagaimana hubungannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika pernyataan pertama ada prasyarat yang harus dipenuhi, maka premis kedua juga harus memenuhi jika ingin ada hubungannya gitu ya. Jadi misalkan siapa pelajar SMA anu suka bakso dan kuaci misalkan ya, maka itu kedua pernyataan itu ya si bakso dan kuaci harus juga disebutkan gitu ya, harus dipenuhi di premis yang kedua misalkan gitu ya. Nanti lebih lanjut di soalnya biar lebih paham. Oke, yang keempat, Bapak Ibu jangan takut ya soal panjang, bisa jadi premisnya sangat mudah dipahami ya. Jadi misalkan ketemu soal panjang, mungkin kalau bacanya lama nggak apa-apa, lewat dulu, skip dulu ya, cari yang gampang, yang pendek, baru di akhir ketika masih ada apa? Masih ada waktunya, boleh Bapak Ibu dikerjakan lagi gitu ya, yang bagian terlewatkan itu. Kemudian yang nomor 5, kadang ya biasanya banyak pilihan yang membingungkan ya. Jika tidak yakin, Bapak Ibu baca semua pilihan, kemudian eliminasi mana yang kira-kira tidak logis ya. Jadi itu salah satu tips juga. Dan yang keenam, jika ada lebih dari satu jawaban yang mendekati ya, cari kata-kata yang bisa menganulir ya atau mengeliminasi kemungkinan jawaban yang bisa salah menurut Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu 6 saja kuncinya dalam bagian kedua ini, verbal logical analysis ya, atau penalaran logis, penarikan kesimpulan, silogisme. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum soalnya. Oke, jika tidak langsung soal, coba dikatanya 39 detik, coba 1 menit ya untuk 2 nomor. Yang sudah coba diketikkan di chat ya, di send, baru nanti dibahas.
Oke, sudah banyak yang jawab. D, C katanya. Oke, kita tandai dulu. Ada ya. Oke, jawaban Bapak Ibu apa? Yang nomor 1? D. D, ada yang beda. D. Yang nomor 1 D semua. Ada yang beda nggak? B. Oke. Yang nomor 3? C. C. Oke, nomor 1 dulu ya. Jika Abdul meminum secangkir kopi, dia tidak bisa tidur. Jika Abdul tidak bisa tidur, dia akan sulit bangun. Oke, ini ada yang bisa dicoret-coret ya, yang sama gitu ya. Dia tidak bisa tidur, ini tidak bisa tidur juga. Maka jadi tinggal sisanya aja. Jadi jika Abdul meminum secangkir kopi, dia akan sulit bangun. Nah, Abdul bisa tidur, dia sulit bangun. Enggak ya, jadi yang D ya, jika Abdul meminum secangkir kopi dia akan sulit bangun ya, betul. Yang tepatnya yang B ya. Yang B ini, jika Abdul bisa tidur dia sulit bangun. Enggak ya, karena yang tidur ini yang dicoret-coretnya ya, yang pernyataan yang sama biasanya itu dieliminasi gitu ya, sehingga tidak masuk di kesimpulan. Yang ini tipe yang jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, jadi jika P maka R gitu ya, sisanya yang itu yang dicoret-coret yang pernyataan yang samanya gitu ya. Jadi yang nomor 1 yang D ya, betul. Oke, yang nomor 3, setiap sebelum pergi ke pasar, ibu selalu memasak katanya. Jika ibu tidak memasak, Ani yang memasak. Ani tidak memasak hari ini, berarti apa? Oke, Ibu sudah memasak. Ibu sudah memasak sebelum pergi ke pasar. Betul, ibu yang memasak sebelum pergi ya. Ibu sudah memasak sebelum pergi ya. Oke, betul. Karena kan dari sininya setiap sebelum pergi ke pasar ibu selalu memasak ya. Jika ibu tidak memasak, Ani yang memasak. Ini Aninya tidak masak katanya ya. Kalau Ani tidak masak berarti yang masak ibu ya, tapi sebelum pergi ke pasar yang jadi ibu sudah memasak sebelum pergi ke pasar, betul ya. Jadi di logikakan aja ya, nggak perlu rumus-rumus atau apa. Oke, nomor 3 ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada, betul ya, tanya jawab C ya. Beda nggak ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya silakan 1 menit ya. Kalau sudah diketikkan. Waduk jebol terjadi banjir. Jika terjadi banjir, petani gagal panen. Jika waduk jebol, petani gagal. Nomor 4A. Oke, udah banyak yang jawab ya. AE katanya. Oke, nomor 4. Yang mana Bapak Ibu? Yang A. Pakai rumus itu yang dicoret itu. Boleh. Yang nomor 6 yang mana? E. Karena tidak masuk di merah, putih merah sama putih biru. Nomor 4 dulu ya. Jika waduk jebol terjadi banjir. Jika terjadi banjir, petani gagal panen. Ya, ini ada yang sama juga ya. Terjadi banjir. Udah berarti jika waduk jebol, petani gagal panen. Ya, jika waduk jebol, petani gagal panen. Dah, ini enak. Ada langsung di A gitu ya. Nanti juga di past test